Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, fi hadzal yaum fil liqa al-hadi asyar. Kita hari ini adalah pertemuan ke-11 ya. Wal liqa fi hadzal liqa ya, maudu'una al-yaum wa huwa al-hathu 'ala tijarah. Al-hathu 'ala tijarati. Al-hathu artinya perintah. At-tijarah artinya berbisnis atau berwirausaha ya. Mungkin di antara kalian ba'dukum kuliah sambil kerja ya kan. Ada juga di antara kalian yang fokus kuliah gitu, nggak diganggu. Nah itu ya nggak apa-apa ya, yang penting bisa jalan keduanya. Yang sudah berwirausaha tetap fokus, kemudian kuliahnya pun tetap fokus ya. Kalau memang bisa dua-duanya fokus gitu. Kan ada orang yang cuma fokusnya cuma satu gitu, ya udah usaha-usaha atau kuliah ya kuliah ya gitu. Oke. Hadhil muhadatsah ya fil mawdu'i al-hathi 'ala tijarati ya. Judulnya al-hathu 'ala tijarah. Ini ada muhadatsah baina Hasan wa kadzalika Husain. Hasan wa huwa mudarris, Husain wa huwa talib ya. Ini antara guru sama murid percakapannya. Hasan, hadhil muhadatsatu ya bainal mudarris ismuhu Hasan wa talib ismuhu Husain anil hasi 'ala tijarati, tentang perintah untuk berwirausaha atau berbisnis ya. Hasan, Assalamualaikum. Husain, Waalaikumsalam. Mudarris, hal arafta anna rizqa laysa murtabitan bisyahadatil dirasiyah. Hal arafta, katanya, apakah kamu tahu? Anna rizqa, bahwasanya sesungguhnya rizki itu laysa murtabiton itu tidak berhubungan bisyahadati dirasiyah, tidak ada hubungannya dengan nih ya, kalian punya banyak ijazah TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 ya. Itu rizki itu tidak sesuai dengan tingkatan ijazah kalian. Misal anak SD dapat sekian rizkinya, anak S1 dapat sekian rizkinya ya. Memangnya gaji iya, kalau gaji S1 paling berapa ratus, misal kalau untuk guru honorer gitu kan. Terus untuk S2 berapa, S3 berapa, itu kalau gaji. Tetapi kalau rizki laisa murtabiton bisyahadati dirasiyah, tidak ada hubungannya dengan ini ya. Tidak ada, kalian mau S1 ke S2, S3 nggak ada hubungannya. Wadzaka, tidak berhubungan juga dengan kecerdasan kalian sehingga sudah sampai sarjana S1, S2, S3 ya. Awil husuli ala wadhifatil hukumiyah. Atau misalkan sudah mencapai, husul itu sudah mencapai, ala wadhifatil hukumiyah, sudah mencapai sebuah pekerjaan pemerintahan kayak PNS, kemudian ya yang berhubungan dengan pemerintah. Nah, itu tidak ada hubungannya uti akhi ya. Rizki minallah, bima qasamallah, atas pembagian Allah gitu ya. Oke. Paham ya sampai sini? Lanjut. Waqala Hasan, seorang murid ya. Naam, araftu ya Ustadz, katanya. Ya, saya tahu wahai Ustadz gitu kan. Antas sahih ya Ustadzi. Antas sahih ya Ustadz. Ya, antum betul, kamu betul wahai Ustadz gitu kan. Memang kalau rizki itu hanya memang dibagi oleh Allah, tidak ada berhubungannya dengan ijazah atau yang lain-lain. Waqala Hasan seorang mudarris, gurunya, walakin yahtajul insanu litashghilid dhihni ya. Walakin yahtajul insanu litashghilid dhihni ya. Apa ini kok enggak kelihatan? Liyabda'a. Ini liyabda'a ya. Yang enggak punya bukunya, mohon segera beli supaya jelas ya. Yang tidak ada bukunya juga boleh fotokopi punya temannya. Walakin, tetapi, yahtajul insanu. Nah,
manusia itu butuh litashghilidz dhihni liyabda'al amala ba'dal isti'anati billahi. Yahtajul insan, manusia membutuhkan ya litashghilidz dhihni, untuk menyibukkan pikirannya ya, untuk menyibukkan pikirannya. Memang tidak ada hubungannya dengan yang tadi, tetapi manusia pun harus butuh untuk menyibukkan pikirannya. Untuk apa? Liyabda'al amala, untuk memulai sebuah pekerjaan, ba'dal isti'anati billahi, setelah meminta pertolongan kepada Allah. Ya, memang tidak ada hubungan dengan yang tadi, dengan ijazah, dengan PNS, dengan kecerdasan kalian, tetapi memang manusia butuh untuk menyibukkan pikirannya untuk segera beramal, segera bekerja ya, setelah meminta pertolongan kepada Allah. Waqala Hasan, Husain seorang muridnya, ini makalahnya banyak ya, sampai lembar berikutnya pun masih makalah. Wa kaifa tariqatu 'amalut tijarati? Wa kaifa tariqatu 'amalit tijarati? Lalu bagaimana caranya untuk bisa berwirausaha atau bisa berbisnis? Wahai Ustadz, gitu kan, nanya ke Ustadznya. Waqala Hasan, hunaka syurut linajahit tijarati. Hunaka syurutu linajahit tijarati. Ya, ada beberapa syarat untuk bisa berhasil dalam berwirausaha atau berbisnis ya. Ada berapa? Ini syaratnya ada 10 ya. Ada 10 syarat cara membuka usaha agar sukses. Amin ya. Waqala Husain, matil kasyurutu ya Ustadz. Oh, iya apa ada gitu kan. Apa syurutnya wahai Ustadz? Nah, penasaran nih Husainnya. Waqala Hasan, awalan, yang pertama ya, husnun niyati fit tijarati. Husnun niyah, niat yang baik ya. Husnun niyah, niat yang baik fit tijarati, dalam berbisnis. Tidak untuk curang, tidak untuk riba dan segala macam, tidak untuk menipu ya kan, macam-macam. Nah, jadi harus niatnya yang lurus, yang betul. Yang kedua, an yatasarra'a wa yabtakiru at-tajiru fi 'amali tijarati. An yatasarra'a wa yabtakiru at-tajiru fi 'amali tijarati, agar segera menyegerakan atau an yabtakir, segera berinovasi ya, agar mempercepat. An yatasarra itu mempercepat. An yatasarra, agar mempercepat. Wa yabtakiru at-tajiru, dan pebisnis ini supaya berinovasi fi amali tijaro, dalam kegiatan bisnisnya ya. Jadi kalau misalkan sudah buka bisnis atau berwirausaha kan tahu apa yang kurang, sehingga bisa berinovasi seperti itu. Terus berinovasi apa kurangnya gitu kan. Terus yang ketiga, an yata'allama at-tajiru bi umuri tijarati wa kaifiyatiha ya. Agar supaya ya pedagang ini atau pebisnis ini mempelajari bi umuri tijarati, perkara-perkara bisnis atau perkara-perkara dagang, wa kaifiyatuha, dan kaifiyah itu artinya tata caranya ya. Harus mempelajari dulu tata caranya seperti apa. Wastikhdamu wasailit taswiq al-haditha, dan ya istikhdam artinya memakai. Istikhdam itu artinya menggunakan atau memakai wasailut taswiq. Wasail itu artinya sarana-sarana ya, sarana-sarana. At-taswiq artinya pemasaran ya, sarana-sarana pemasarannya ya, dengan yang modern, al-hadithah, modern. Seperti apa? Mislu internet ya, ini internet. Sekarang itu jual apapun, bahkan sampai makanan ya, itu ya di internet kan, dijual dengan cara online gitu kan kalau sekarang. Karena sudah zamannya seperti ini ya, jadi orang yang
menjual dengan online itu sekarang bukan yang tabu lagi kayak dulu. Yang dulu mah online gitu kan. Kalau sekarang udah enggak. Sekarang apa-apa online praktis, ya kan? Cobalah kalian yang mau berdagang, yang udah punya barang di rumah, buka di Tokopedia sama Shopee juga gitu kan. Kok jadi ngomongin itu? Oke, kita ngomongin bahasanya ya. Nah, mislu internet ya, mislu internet ini jual apapun pakai internet, wasail taswiq al haditha ya, memakai sarana pemasaran yang modern. Kemudian yang keempat, syaratnya adalah taqwallah wa tarkul ghisyi fit tijarati. Taqwallah, bertakwa kepada Allah, artinya bertakwa itu menjauhi larangannya dan menaati perintahnya gitu kan, takwa ya kan. Wa tarkul ghisyi fit tijarati, dan meninggalkan penipuan sesuatu yang ghish itu ya bisa dibilang penipuan, bisa juga dengan kecurangan ya, kecurangan, penipuan dan sebagainya ya. Fatarqul ghisyi fi tijarati, dalam berwirausaha ya, nanti rezekinya tidak berkah. Khamisan, yang kelima, al-iktifa birribhi, mencukupkan dalam laba atau untungnya. Ini namanya orang bisnis, orang usaha, ya jangan sampai rugi ya kan. Harus mencukupkan dalam laba, dihitung labanya berapa, untungnya berapa. Al-munasib, yang sesuai. Watarkur riba, dan menjauhi riba ya, menjauhi riba ya. Di mata kuliah sudah dipelajarin mungkin tentang riba ya kan, seperti apa riba itu. Wa i'ta'il amilina huquqahum kamilatan, dan jangan lupa ya, kita memberikan para pekerja kita, i'ta'ul amilina, para pekerja ya, huquqahum, hak-hak mereka, karena mereka membantu kita dalam berjualan atau berbisnis ya, kamilatan, secara sempurna ya kan. Ya, berapa untuk pekerja, maka harus per bulannya berapa, atau per minggu atau per hari, itu harus ditentukan juga ya, karena mereka juga membantu kesuksesan bisnis kita. Oke, sadisan, antaktuba at-tajiru ad-dakhla wal kharaj. Nih, ini harus menulis seorang pebisnis ini ya, pemasukan sama pengeluaran. Pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, saldonya berapa. Maka ini harus ada. Kalau tidak ada, nanti tercampur adukan uangnya dengan uang sehari-hari, pemasukannya berapa, kan sia-sia ya, sia-sia kalau seperti itu. Nah, itu. Oke, masih ada lagi. Sabian, yang ketujuh, as-shadaqatu waz-zakatu fil muamalati min bai'in wasyira ya. Ada sodako sama zakat. Keluarkanlah sodako atau zakat berapa persennya ya. 2,5%-nya kah? 10%-nya kah? Kemudian 50%-nya kah? Ya. Tapi kalau sudah mencapai nasab dalam satu haul, dalam satu tahun ya, itu biasanya untuk dagang itu 2,5%, ya enggak? Ya, coba dipelajari lagi itu. Jadi harus ada sodako ya, atau mungkin sehari atau 2 hari atau sebulan sekali gitu kan. As-sodako wa zakah ya, sodako wa zakat fil muamalati min bai' wasyira, dalam muamalah jual beli itu harus ada. Saminan, yang ke-8, an yarda at-tajiru bima qasamallahu lahu min rizqin wa yuksiru du'a. Nah, agar supaya ya pedagang atau pebisnis atau berwirausaha ini untuk ridho apa yang sudah Allah berikan atas rizkinya, harus ridho. Wa yuksiru du'a, dan perbanyak ibadah. Ya namanya bisnis itu kadang juga melejit, kadang juga ada masanya surut ya kan, namanya bisnis gitu. Tasi'an, an la yabda'u at-tajiratu biduyuni ad-dokhmati. Aywa, ini ya, jangan sampai
pebisnis atau berwirausaha itu dimulai dengan ad-duyun artinya hutang, ad-dokhma hutang yang besar ya. Ad-dokhma juga bisa diartikan dengan apa dokhma itu hutang yang ya sangat besar lah ya. Jangan diawali dengan itu ya. Bisa jadi nanti di akhir atau di tengah-tengah bisnis kita Allah hancurkan, karena kan sudah ada ya hadisnya soal orang yang berhutang tapi dengan riba ya begitu. Ashiran an yata'allama at-tajiru ahkam at-tijarah. Nah, harus mempelajari juga ya pebisnis ini hukum-hukum dalam bisnis. Apa aja sih hukum-hukumnya seperti apa? Wal bu'du anit ta'amulat al-muharramah awil mashbuhah. Nah, untuk apa harus mempelajari hukum-hukum bisnis dulu supaya dijauhkan dari muamalah yang haram. Ada bisnis yang memang asalnya baik ya, tetapi kita sendiri yang mengharamkan ya dalam muamalahnya. Ada yang syubhat juga antara haram dan halal. Ya, dijauhkan yang seperti itu ya. Kemudian udah ya selesai. Ini syaratnya ada 10. Maka nanti di UAS keluar ya. Apa syarat-syarat dalam bisnis. Nah, 10 ini silakan dihafal. Tapi kan open book ya, nggak usah dihafal lah, yang benar tulisannya aja. Husain, jazakumullah ya Ustadz ala nasiha fil hasi ala tijarah. Terima kasih wahai Ustadz ya atas nasihat tentang perintah dalam bisnis. Hasan, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah, itu semua adalah muhadasah antara mudarris wa talib. Ana aqra min awal ilal akhir awalan. هذه المحادثة بين المدرس حسن والطالب حسين عن الحث على التجارة. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل عرفت أن الرزق ليس مرتبطا بالشهادة الدراسية أو الذكاء أو الحصول على وظيفة الحكومية؟ نعم عرفت. أنت الصحيح يا أستاذ، ولكن يحتاج الإنسان لتشغيل الذهن ليبدأ العمل بعد الاستعانة بالله. وكيف طريقة عمل التجارة؟ هناك شروط لنجاح التجارة. ما تلك الشروط يا أستاذ؟ أولا حسن النية في التجارة. ثانيا أن يتسرع ويبتكر التاجر في عمل التجارة. ثالثا أن يتعلم التاجر بأمور التجارة وكيفيتها واستخدام وسائل التسويق الحديثة مثل الإنترنت. تقوى الله. رابعا تقوى الله وترك الغش في التجارة. خامسا الاكتفاء بالربح المناسب وترك الربا وإعطاء العاملين حقوقهم كاملة. سادسا أن تكتب التاجر الدخل والخرج. سابعا الصدقة والزكاة في المعاملة من بيع وشراء ya. صدقة. ثامنا أن يرضى التاجر بما قسم الله له من رزق ويكثر الدعاء. تاسعا أن لا يبدأ التجارة بالديون الضخمة. عاشرا أن يتعلم التاجر أحكام التجارة والبعد عن التعامل المحرمة أو المشبوهة. جزاكم الله يا أستاذ على النصيحة في الحث على التجارة. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mufradatnya, silakan baca di rumah. Kemudian di sini ada qaidah. Ini masih mufradat. Ini dulu ya, as'ilah. Hal ar-rizqu murtabitan bi syahadati dirasiyah? Hal. Apakah ya? Tidak ya. La. Laisa rizqu murtabitan bisyahadati dirasiyah. Hal min syuruti tijarah an yatasarra' wa yabtakiru at-tajiru fi amali tijarah? Naam ya. Apakah ada salah satu syarat dari harus mempercepat inovasi berdagang dalam bisnis? Ya. Ma wasailu taswik al-hadisah? Apa sarana pemasaran yang modern?
internet. Kaifa i'ta'ul 'amilin huquqahum, bagaimana kita memberikan hak-hak orang, para pekerja ya. Kamilatan, jawabnya sempurna, harus dengan sempurna. Limadha tata'allamu ahkamu tijarah? Limadha, mengapa harus belajar ya? Nata'allam, kita harus belajar hukum-hukum dalam bisnis. Mengapa? Al-bu'du, apa? Jawabannya di sini ada tadi. Al-bu'du. Siapa yang masih ingat? Al-bu'du anit ta'amulat al-muharramah wal masbuha. Oke, udah itu ya. Kalau ini latihannya. Kayak mana? Oh, ini. Kok ada yang keloncat ya? Oh, enggak deh, enggak ada. Oke, langsung ke kaidah. Ukti akhi, kaidahnya yang pertama adalah yatamayyazu al-ismu an ghairihi minal kalimat fi annahu. Nah, isim-isim itu ya, yatamayyazu itu ada banyak tanda-tandanya isim itu. Isim kan kemarin enggak hanya apa namanya? Nggak hanya tanwun, misal kayak babun, baitun, masjidun. Nah, itu kan tandanya adalah tanwun, bukan hanya itu ya. Tetapi ya tamayyazu al-ism an ghairihi minal kalimat fi annahu, yang pertama. Yang pertama ya, cirinya isim itu adalah yumkinu tanwinuhu. Yang pertama adalah tanwin, harokat tanwin. Harokat tanwin seperti apa? Tajirun, komisun, tajirun. Nah, huruf akhirnya adalah tanwun ya kan? Tanwun. Nah, bukan hanya itu saja sih ciri dari isim itu ya. Bisa jadi yang kedua, yumkinu idkhalu alif lam. Nah, alaihi mislu at-tajiru, al-komisu, an-najjaru, al-mudarrisu. Nah, isim juga bisa dimasukin oleh alif lam. Tetapi apabila dimasukin alif lam ya, harokat terakhirnya bukan tanwun lagi, harus domah. At-tajiru, al-komisu, an-najjaru, al-mudarrisu. Karena di depannya ada alif lam gitu ya. Tidak ada tanwunnya lagi, tidak memakai harokat tanwun, tapi memakai harokat domah di belakang hurufnya gitu. Yang ketiga yumkin idkhalu harfin nida alaihi ya. Bisa jadi dengan memasukkan huruf nida. Huruf nida itu panggilan ya. Harfun nida. Contoh, ya tajiru, ya najjaru, ya mudarrisu, ya. Huruf ya ini adalah harfun nida. Ya Fitri, ya Muhammad, ya Aisyah, ya Fatimah. Nah, gitu ya. Idkhalu harfun nida. Yang keempat, juga isim bisa dengan jarruhu biharfil jarri awi bil idhofati. Kemarin sudah kita belajar tentang harfu jar. Apa aja? Ala, tahta, fi, ya kan? Nah, itu setelahnya adalah haruf jar. Jar itu adalah kasroh ya. Jar itu kasroh. Nah, isimnya harus berharokat kasroh. Contoh, alal kursiyi, bukan kursiyu atau kursiya, tetapi alal kursiyi, karena dimasukin oleh harfu jar. Harfu jar ala. Tahta, di bawah ya. Tahta syajaroti, di bawah pohon. Bukan syajarota, syajarotu, tetapi syajaroti. Fisuqi, di dalam pasar atau di pasar. Fi, harfu jar. As-suqi, bukan suku, bukan suko, bukan harokatnya fathah atau domah ya. Malabisun naumi,
Ini beda lagi, bukan sebagai harfu jar ya. Malabisun naumi. Naumi ini sebagai mudhof ilaih ya. Idhofah namanya. Mudhof ilaih. Malabisun naumi. Baju tidur ya. Jadi kayak gitu kalau idhofah harus kasroh juga. Seperti itu. Oke, akhwati wa ikhwani, yang terakhir yatamayyazu al-ism ya, juga dengan isnadu ilaihi awil ikhtibaru anhu ya. Mislu al-qamisu jamilun. Bisa dia itu sebagai mubtada khabar. Mubtada khabar, mubtada itu apa sih? Mubtada adalah isim yang dirofakkan terletak di permulaan jumlah. Nih, dia rofa itu domah, isimnya domah yang dia letaknya di depan jumlah, di depan ya kan. Khobar adalah isim yang dirofakkan yang disandarkan kepada mubtada. Khobar itu untuk menginfokan mubtada atau mengkabarkan mubtada tersebut. Contoh, al-qamisu jamilun, kemeja itu apa khobarnya? Bagus. Nah, bahwasanya si komis ini komis itu bagus. Nah, bagus ini adalah khobar dari mubtadanya. Nggak hanya itu sih, ada lagi contohnya. Apalagi? An-nahru amikun, misal sungai itu dalam, ya kan? Sungai artinya mubtada, dalam artinya khobar. Contoh lagi, wanita itu cantik. Wanita adalah mubtada, cantik adalah khabar gitu ya. Banyak lagi macam-macam mubtada sama khabar, tapi nggak kita pelajarin ya, di sini aja, cukup sampai sini. Contoh apalagi? Ustadz itu ganteng. Nah, ustadz adalah mubtada, ganteng adalah khabar ya kan? Dua-duanya isim. Al-qamis isim, jamilun isim juga gitu. Oke, jadi cirinya isim itu ya ada 5 ya. Bisa dengan tanwin, bisa dengan dimasukin alif lam, bisa dengan masuknya harfun nida yaitu ya, panggilan ya. Yang keempat bisa dengan harfu jar atau idhofah. Bisa dengan mubtada dan khabar gitu. Oke, akhwati wa ikhwani, coba dipelajari kembali muhadasahnya, dipelajari, dikuasain ya. Kaidahnya juga sudah di judul ini, kaidahnya hanya ini ya. Ini bisa kalian isi ya dengan contohnya yang kayak ini. Anya betakir atajiru fi amali tijarati, ini tetap, ininya yang dirubah, anya betakiru awalnya, atau ininya juga yang dirubah, atajiru bi umuri, kemudian nah ikut aja ya. Oke, kemudian ada hadis yang menerangkan tentang bisnis. Apa sih hadisnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bitijarati fa inna fiha tis'atu asyar rizki." Masyaallah ya. Silakan kalian untuk berbisnis, berdaganglah kata Rasulullah ya, karena 9 dari 10 rizki ada di dalam perdagangan. Ya, oke. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.